Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Mei Harisma, NIM 18202210226. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang pengertian pasar modal, peranannya, dan juga jenis-jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal sendiri adalah tempat di mana berbagai pihak, khususnya perusahaan, menjual saham atau stok dan obligasi atau bond dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha menjual efek-efek di pasar modal. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia wajib untuk menyajikan informasi perusahaan secara terbuka kepada masyarakat luas. Dalam arti lain, memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan tersebut, baik dari segi profil, produk, aktivitas, hingga kinerja perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang lebih menguntungkan akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh dana dibandingkan dengan perusahaan yang kurang menguntungkan. Yang kedua, peranan pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, serta yang kedua yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Keberadaan pasar modal ini diperlukan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa langkahnya yaitu membentuk indeks saham berbasis lingkungan hidup atau Green Index, serta daftar perusahaan go public yang ramah lingkungan atau Green List. Indeks saham yang ramah lingkungan juga akan menaikkan reputasi atau nama baik dari suatu perusahaan, sehingga akan memudahkan dalam memperoleh pendanaan sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pada usahanya. Adapun jenis pasar yang dikenal di pasar modal yaitu yang pertama ada pasar perdana yang merupakan pasar di mana untuk pertama kalinya efek baru dijual kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut. Pada pasar jenis ini, efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini penjualan efek dilakukan dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Selanjutnya, pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar di mana perdagangan efek dilakukan antar investor dengan investor melalui wakil perantara perdagangan efek anggota bursa atau setelah pasar perdana. Pada pasar sekunder, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek, yang mana naik turunnya kurs efek suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek. Yang ketiga, pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga atau disebut dengan over the counter atau OTC market biasanya adalah sarana tempat perdagangan saham pada saat pasar kedua tutup antara anggota bursa atau market maker dan investor, serta harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker terbaik. Para market maker di sini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya ialah pelaku pasar modal yang terdiri dari 3. Yang pertama emiten, yang dimana pihak yang melakukan emisi atau menawarkan efek untuk dijual atau diperdagangkan. Yang kedua investor, yang dimana pihak yang membeli sekuritas atau surat berharga yang diperjualbelikan di dalam pasar modal. Investor sendiri itu bisa berasal dari individu, perusahaan, dan bank komersial. Tujuannya untuk mendapatkan pendapatan, bunga atau dividen, dan kapital gain atau keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli sekuritas. Yang terakhir itu lembaga penunjang, ialah lembaga yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM untuk menjalankan berbagai kegiatan di pasar modal seperti penjamin emisi efek, pedagang efek, pialang, penanggung, wali amanat, bank kustodian, perusahaan efek, manajer investasi, dan biro administrasi efek. Selanjutnya, penunjang pasar modal. Penunjang pasar modal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, lembaga penunjang pasar modal, yaitu lembaga yang menyediakan kegiatan untuk membantu terselenggaranya pasar modal yang sehat. Di antaranya itu yang pertama biro administrasi efek, ialah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Contohnya itu ialah Adimitra Transferindo, Ficomindo Buana Registar, dan sebagainya. Yang kedua, kustodian, ialah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Contohnya itu seperti PT Bank Sentral Asia. Yang ketiga, wali amanat, ialah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Yang keempat ialah penasihat investasi, ialah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. Dan yang terakhir, pemerintah dalam proses emisinya. Di antaranya ialah akuntan publik, ialah membantu emiten dalam menyusun prospektus dan laporan tahunan sehingga tersaji memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan Bursa Efek. Yang kedua ialah konsultan hukum, di mana membantu dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan aspek hukum lainnya. Yang ketiga ialah notaris, berperan ketika emiten, perusahaan sekuritas, dan pihak-pihak lainnya menyusun anggaran dasar dan kontrak-kontrak kegiatan. Dan yang keempat ialah perusahaan penilai, yang berperan dalam penentuan nilai wajar atas suatu aktiva perusahaan dalam proses emisi. Selanjutnya, produk pasar modal. Instrumen atau produk yang ditransaksikan memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Produk atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu surat berharga yang berbentuk kepemilikan dan surat berharga yang berbentuk utang. Di antaranya yang pertama ialah saham biasa, merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Cirinya ialah dividen mendapat keuntungan, perusahaan mendapat keuntungan, memiliki hak suara, dan hak memperoleh pembagian kekayaan usaha jika perusahaan bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Di antaranya jenis saham biasa ada yang disebut dengan saham unggulan atau blue chips, yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar
dan terkenal yang sudah lama memperlihatkan kemampuan untuk memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Yang kedua adalah bukti right atau right issue, merupakan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten karena merupakan hak, investor tidak terikat untuk harus membelinya. Ini berbeda dengan dividen, dengan yang secara otomatis diterima pemegang saham. Imbalan yang diperoleh oleh pembeli right issue adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen atau capital gain. Selanjutnya obligasi. Obligasi ialah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang dan bunganya secara periodik pada waktu yang telah ditentukan. Bunga dalam obligasi dikenal dengan istilah kupon. Pembayaran kupon ini bisa tahunan, semesteran, atau juga bisa triwulanan. Seperti juga saham, dalam obligasi juga dimungkinkan memperoleh capital gain. Selanjutnya, saham preferen atau saham istimewa merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi atau memberikan hasil yang tetap, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Saham preferen ialah saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya, antara lain hak untuk didahulukan dalam memperoleh dividen, hak menukar sahamnya dengan saham biasa, hak mendapat dividen dalam jumlah tetap, dan risiko kepemilikan saham yang lebih kecil dari saham biasa. Hak untuk mempengaruhi manajemen, terutama dalam pencalonan pengurus. Yang selanjutnya waran. Waran ialah produk turunan dari efek, yang dimana hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lain, misalnya obligasi atau saham. Waran diterbitkan dengan tujuan agar pemodal tertarik membeli obligasi atau saham yang diterbitkan emiten pada keadaan suku bunga tinggi. Tentunya investor lebih suka menginvestasikan dananya di bank. Yang terakhir, reksadana ialah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungan investasi reksadana berasal dari 3 sumber, yaitu dividen, capital gain, dan peningkatan nilai aktiva bersih atau NAB. NAB sendiri ialah perbandingan antara total nilai investasi yang dilakukan manajer investasi dan total volume reksadana yang diterbitkannya. Tingkat efek ialah lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Selanjutnya, profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal sendiri itu mempunyai tanggung jawab terutama dalam membantu emiten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Putra Nugria, NIM 1820210199. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah sejarah pasar modal di Indonesia. Sekitar abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan yang telah digerakkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk di bumi. Jadi di sini adalah awal dari pasar modal di Indonesia ya. Atas dasar itulah maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya
Amsterdam Effect mendirikan cabang yang terletak di Batavia, yang sekarang Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1912. Yang menjadi penyelenggara adalah Vereniging for the Effect ten Handel, dan langsung memulai perdagangan. Pada awalnya bursa ini menjual belikan saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Obligasi yang diterbitkan pemerintah provinsi atau kota, sertifikat saham perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda tersebut, serta efek perusahaan Belanda lainnya. Jadi awal mula pasar modal di Indonesia itu sudah dimulai sejak penjajahan kolonial, sejak zaman VOC di Indonesia. Yang selanjutnya adalah prosedur pendaftaran sekuritas di BEI. Bagaimana ini prosedur pendaftarannya? Yaitu caranya, prosedur pendaftaran adalah persiapkan perusahaan Anda untuk going public. Yang selanjutnya registrasi di Bapepam. Setelah semua persiapan yang dibutuhkan sudah diselesaikan dan semua dokumen yang dibutuhkan untuk registrasi di Bapepam sudah dikirimkan, berikutnya adalah tugas Bapepam untuk mengevaluasi usulan going public ini. Yang selanjutnya ada pencatatan di bursa. Setelah Bapepam mendeklarasikan keefektifan dari persyaratan registrasi, selanjutnya underwriter dapat menjual saham perdana tersebut di pasar primer. Yang selanjutnya adalah kriteria umum yang disyaratkan oleh BEI untuk supaya suatu saham dapat dicantumkan di bursa. Dan syarat yang selanjutnya, pelaporan yang diwajibkan. Setelah perusahaan mencatatkan sahamnya di pasar bursa, perusahaan ini menjadi perusahaan milik publik yang sahamnya secara otomatis dapat dimiliki oleh publik. Yang selanjutnya adalah mekanisme perdagangan di BEI. Transaksi perdagangan di BEI menggunakan overdriver market system dan sistem lelang kontinu. Dengan order driver market system berarti bahwa pembeli dan penjual sekuritas yang ingin melakukan transaksi harus melalui broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. Hanya broker yang dapat melakukan transaksi jual beli di lantai bursa berdasarkan order dari investor. Dengan sistem lelang kontinu, maksudnya itu harga transaksi ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari investor. Untuk sistem manual, harga penawaran penjual dan harga permintaan dari investor diterimakan oleh broker di lantai bursa. Seperti di pasar lelang, harga transaksi ditentukan jika ada pertemuan antara harga penawaran dan permintaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.